Tahun 1988, Rondo, Texas. Kota kecil yang kelihatan tenang, tapi sebenarnya dikendalikan rasa takut. Owen dan anaknya, Lena, mengelola sebuah bar kecil. Setiap hari, mereka hidup dalam tekanan karena Clyde, anak dari pengusaha kaya bernama Jeremiah, sering datang bikin onar. Suatu hari, Clyde mempertanyakan kenapa Lena tidak lagi bekerja di pabrik bir milik ayahnya. Lalu melecehkannya tepat di depan Owen. Owen marah, tapi tak berdaya. Malamnya, Lena menatap foto mendiang suaminya, Ryan, mantan pasukan khusus yang gugur di perang. Lalu berdoa agar Tuhan mengirim seseorang yang bisa membawa kedamaian ke kota ini. Di hari yang sama, seorang pengembara tanpa nama datang ke kota. Ia menawarkan tenaga serabutan di restoran milik Vernon, dan diperingatkan bahwa kota ini tidak ramah bagi orang asing. Sheriff datang, dan tanpa alasan jelas mengusirnya. Sementara itu, terungkap bahwa Jeremiah, pemilik pabrik bir, sebenarnya menjalankan bisnis narkotika dan memaksa warga terlibat. Siapapun yang mencoba melawan akan diancam. Seperti seorang warga yang istrinya melapor ke kejaksaan, lalu diperingatkan keras. Pengembara kehabisan uang, dan akhirnya bekerja di bar Owen. Owen menyadari pria itu mantan pasukan khusus dan memanggilnya nomada karena sering berpindah kota. Lena tidak suka keberadaannya karena takut memancing masalah. Benar saja, Clyde datang dan memperingatkan nomada agar pergi setelah urusannya selesai. Namun saat Clyde kembali melecehkan Lena, nomada melawan. Perkelahian terjadi dan Clyde pulang dengan wajah babak belur. Ini pertama kalinya ada yang berani melawannya. Jeremiah tidak langsung bertindak. Ia menyuruh sheriff mengusir nomada. Nomada justru menyebut nama Kolonel Jack Hollister, komandan pasukan khusus, dan mengklaim sudah menghubunginya. Jeremiah menertawakan itu karena Jack Hollister dianggap sudah lama tewas. Ia mengirim anak buahnya untuk membereskan nomada. Lena akhirnya mengizinkan nomada menginap demi keamanan, dan keesokan harinya ia mengantarnya ke tanah kosong tempat sebuah pesawat mendarat dan menyerahkan tas berisi senjata. Ternyata mereka sudah diikuti. Anak buah Jeremiah menyerang di jalan. Nomada mengarahkan mobil ke bangunan kosong dan terjadi baku tembak sengit. Nomada bergerak cepat dan presisi, melindungi Lena, menyuruhnya bersembunyi dan menghabisi para penyerang. Mereka kembali ke bar, namun sudah terlambat. Clyde dan anak buahnya mengumpulkan warga, menghajar nomada hingga tak berdaya, dan membawa Lena. Zig, tangan kanan Jeremiah, datang dengan perintah membantai semua orang di bar, termasuk Owen. Mayat-mayat diangkut, Lena dibawa ke pabrik bir. Nomada yang setengah sadar kemudian menghilang. Sheriff datang menodongkan senjata, tapi ternyata Jeremiah juga memerintahkan Zig membungkam sheriff agar tak ada saksi. Di dalam mobil, nomada membuka borgol dengan kawat tersembunyi dan bertarung melawan Zig. Setelah baku tembak dan duel brutal jarak dekat, nomada mengalahkan Zig dengan taktik dan pengalaman tempurnya. Clyde tiba di pabrik, namun disambut nomada. Lena terpukul mengetahui ayahnya tewas, tetapi nomada menegaskan ini bukan sekedar balas dendam, melainkan menghentikan teror yang mencengkeram kota. Ia masuk menemui Jeremiah, dan di sanalah terungkap kebenaran. Nomada adalah Jack Hollister. Ia tidak mati. Jeremiah adalah mantan atasannya di militer yang dulu mengirim Jack dan timnya ke misi jebakan untuk menutup operasi ilegalnya sendiri, menyebabkan seluruh tim Jack tewas dan meninggalkan trauma mendalam. Sejak itu, Jack mengembara mencari dalang di balik kematian rekan-rekannya, dan akhirnya jejak itu membawanya ke Rondo. Malam itu semuanya berakhir. Jeremiah menghadapi konsekuensi atas kejahatannya. Kota yang lama hidup dalam ketakutan akhirnya bebas, meski dibayar mahal dengan banyak nyawa. Nomada dan Lena memakamkan para korban dengan layak dalam sunyi. Keesokan harinya, Lena mengantar kepergian nomada dan bertanya kemana ia akan pergi. Nomada menjawab singkat, masih ada orang-orang seperti Jeremiah di luar sana. Ia pergi meninggalkan Rondo, dan kota itu akhirnya benar-benar sunyi.